dari kelompok 7. Nama saya Ahmad Ridwan. Saya Ahmad Ramadhani. Saya Madinah Khairini. Saya Tiara Cahyakumala. Kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai sertifikasi guru yang berlokasi di SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Sambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer. Nama ulun Ahmad Ridwan. Ini ada Madinah Khairini. dan Tiara Cahyakumala. kami di sini mau melakukan wawancara Pak Ibu mengenai tentang sertifikasi. Boleh ditanya Bu? Silakan. Oke, menurut Ibu apa itu sertifikasi? Sertifikasi itu insentif yang diberikan pemerintah kepada para guru yang sudah lulus uji kompetensi dan berhak menyandang status sebagai guru profesional. Udah, Cak, diterima? Oke, next. Lagi? Bagi tenaga pendidik, apa bedanya mereka yang mendapatkan sertifikasi dan tidak mendapatkannya, Bu? Yang mendapatkan otomatis kan dapat insentif ya. Kemudian ada ya insentif yang berbeda dengan yang tidak sertifikasi. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya jam mengajar yang minimalnya berapa, 24 dalam seminggu. Kemudian kehadiran tidak boleh kurang, harus bukan tidak boleh kurang sih, memang harus hadir maksimal ya kehadirannya. Kemudian kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi secara benar dan penuh gitu. Artinya semua kelengkapan yang memang harusnya dimiliki itu memang harus disiapkan. Kemudian ya itu sementara sih yang kami tahu. Kalau misalnya kelengkapannya tadi tidak terpenuhi, apa Bu? Apakah ada sanksinya nanti? Iya, misalnya salah satunya ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran, misalnya ada guru yang izin umroh. Nah, itu kan mengurangi kehadiran. Maka itu bisa menjadi kendala dia mendapatkan sertifikasi. Artinya bisa dipotong sertifikasinya. Atau tadi ketidakhadiran, lagi kelengkapan administrasi ya, itu juga menjadi prasyarat, kalau tidak bisa menjadi kendala juga untuk pencairan sertifikasi. Apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat? Pertama lulus uji kompetensi. Jadi ada tes memang yang harus dipenuhi, lulus uji kompetensi. Kemudian setelah dia lulus dinyatakan penyandang guru profesional, maka dia harus menjaga kehadirannya tuh harus baik, dalam status baik gitu. Artinya tidak datang terlambat, bahkan tidak hadir itu tidak boleh. Kemudian kelengkapan administrasinya harus lengkap, itu bagian dari prasyarat. Terus bagaimana proses atau tata cara sertifikasi itu? Ikut tes. Kita ada syaratnya, mungkin masa kerja diusulkan oleh pihak sekolah. Kemudian ikut tes. Ada tes-tes yang harus kita lakukan. Lalu lulus nanti, selain tes itu kan ada juga nanti kelengkapan administrasi juga, nanti misalnya kayak sarjana minimal ijazah S1 minimalnya untuk guru ya, minimal S1 itu. Kemudian dia tadi masa kerja, kemudian ya ikut tes, apalagi itu aja. Untuk masa kerja minimal tuh ada minimal Ada, berapa tahun? masa kerja minimal ada. Berapa tahun? Tergantung sih sebenarnya. Kalau kami itu dulu ya, karena di swasta itu kan siapa yang paling lama itu yang diprioritaskan. Di negeri kan karena mungkin banyak tuh gurunya ya,
sampai puluhan misalnya. Makanya siapa yang paling lama dulu, yang paling lama masa kerjanya. Kalau sekarang katanya 5 tahun ya, kalau sekarang ya 5 tahun. Ya rasanya 5 tahun sih berhak mengajukan. 5 apa 4 ya, gitu, sekitar itu. 6 malah. Iya pokoknya sekitar gitulah. Jadi yang mengajukan tuh dari pihak sekolah atau pribadi gitu? Pribadi, tapi di kolektif melalui jalur sekolah. Jadi pribadi mengajukan, melengkapi berkas-berkas. Ya tadi salah satunya ijazah, kemudian keterangan masa kerja dan yang lain-lain ya. Itu diserahkan nanti ke pihak sekolah, atas nama pihak sekolah nanti mengajukan. Memang kita sendiri sih melengkapinya, melakukannya, tapi nanti membawa nama sekolah juga karena kita memang harus aktif, masih aktif mengajar. Jadi bukan orang yang misalnya dia punya masa kerja 20 tahun tapi udah berhenti misalnya, nggak bisa tuh. Jadi memang syarat juga itu masih aktif mengajar. Itu juga menjadi Pertama tuh daftar, kemudian seleksi administrasi gitu lah. yes, Terus setelah itu yang tes ikut kompetensi uji itu. kompetensi gitu. Baru setelah lulus tes baru bisa diberikan Menyatakan sertifikasi. menyatakan sebagai guru profesional. Setelah itu nanti akan dapat insentifnya. Udah gitu aja. Kalau jalurnya sih kayaknya mudah sih, tapi kalau dijalani lumayan diuji kompetensinya itu ya, karena memang sekarang agak susah kalau sekarang. Kalau dulu lumayan Kalau mudah. ibu kemarin durasinya berapa lama tuh sertifikasinya, prosesnya? Durasi apanya ya? Dari mulai daftar, terus administrasi, terus uji tes sebulan. Sebentar aja, sekitar sebulanan, enggak lama sih, tahun 2009 kemarin kan itu masih awal-awal sertifikasi. Jadi sangat mudah sih sebenarnya waktu itu ya, sangat mudah dan tidak lama, sangat mudah. Ya kita bilang sangat mudah karena mungkin sudah selesai ya proses itu, mungkin lagi dijalani mungkin agak ini juga, terlewati sudah masa itu, jadi terasanya rasa mudah aja gitu. Dibanding dengan sekarang, kalau dibanding dengan sekarang udah ribet banget untuk sertifikasi, ribet banget. Kalau dibanding dengan zaman kami dulu ya. Apa kekurangan sertifikasi? Kekurangannya sebenarnya nggak ada kekurangannya sih. Nggak ada kekurangannya kalau secara pribadi ya. Artinya kan maunya pemerintah tuh kan sertifikasi tuh ya keuntungannya kita dapat insentif, guru tuh maksimal betul-betul menjalankan tugasnya. Jadi nggak ada alasan lagi, bahasanya masalah materi nggak perlu dipikirkan lagi gitu. Untuk misalnya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai guru, misalnya untuk kayak laptop dan seterusnya bikin apa buat apa gitu, mereka bisa menggunakan dana itu keuntungan ya. Jadi kalau kekurangan sih ya kurang banyak aja duitnya kali. Kalau kurang terus lah kalau duit lah. Kalau yang lain nggak ada bang. Kali paling itu pencairan kali ya. Pencairannya kadang kan bisa ditunda berapa nggak sesuai misalnya per bulan, atau yang biasa nih kan per 3 bulan kan. Nah itu bisa molor nanti, molor itu aja sih kalau bilang itu kekurangan, tapi nggak juga sih, masih bisa dimengerti kayak. Untuk yang jadi molor tadi penyebabnya apa? Nggak tahu ya dari pemerintah. Ada nggak tahu juga, pokoknya yang kaminya sebagai penerima sertifikasi itu biasanya kan artinya per bulan diterimanya, tapi jarang per bulan itu, penerimaannya per 3 bulan yang sudah kami tahu. Setelah nerima per 3 bulan itu pun nggak mesti per 3 bulan, begitu 3 bulan keluar misalnya ya, nggak juga, bisa molor juga ke bulan. Artinya misalnya Januari, Februari, Maret, April keluar kan, itu bisa molor nanti ke akhir April atau ke Mei, nah bisa kayak gitu. Itu maksudnya molor. Atau bahkan kayak yang tahap 3 dan tahap 4 itu, nah itu bisa molornya sampai yang misal bulan apa ya, Juli, Agustus, September. Nah kalau itu kan biasanya 3 bulannya ke Oktober ya, nah itu enggak molor sampai ke Desember ya, biasanya gitu kalau yang di akhir. Jadi per 6 bulan jadinya, tapi dibedakan di harinya aja sih. Misalnya di bulan Desember tuh di minggu pertama atau minggu kedua
untuk tahap 3-nya keluar, nanti akhir akhir Desember tahap 4-nya keluar, selesai anggaran tahun itu dan anunya insentifnya kayak gitu. Lagi Kan ibu ini kan berarti ibaratnya tuh sudah melakukan sertifikasi loh Bu. sudah mendapatkan Nah, sertifikasi. Nah, pengalaman ibu dulu kira-kira apa kendalanya selama proses sertifikasi itu yang kalian rasakan kendalanya? Waktu melengkapi sertifikasi itu kah? Kalau waktu melengkapi sih ya tadi, kalau kalau waktu dulu menjalani mungkin agak sulit juga karena memang hal baru ya. Dulu tuh melengkapi berkas, ikut tes kayak tes PNS tuh Bang. Ya kita bilang sih untuk standar dulu ya. Tapi kalau sekarang dibanding syarat-syarat sekarang ini atau apa-apa yang harus mereka lakukan untuk dapat sertifikasi yang sekarang itu tambah ribet lagi, sekarang tambah susah lagi. Jadi kita bilang terlalu sulit dulu. Jadi kan udah terlalu bermasalah kayak gitu. Jadi bisa dibilang malah nggak ada kendala Iya. di zaman pian dulu. Karena kita ikuti prosedurnya tadi melengkapi administrasi, melengkapi administrasi, dengan lengkap administrasi kita daftar, udah lulus, apa sih namanya, tes apanya? Uji kompetensi. No. Apa ya, untuk yang administrasinya gitu ya? Si berkas. Berkas, untuk berkasnya lulus, sudah kan? Udah, ikut uji kompetensi, udah ujian tes tunggu udah selesai. Kan ada yang tahap 1 tahap 2 kayak sekarang ini kan kayak gitu. Kalau kendala di pengerjaan ujian itu Bang, kira-kira sulitkah? Sebenarnya kan ada juga materi soalnya lah. Iya. Materi soalnya itu sebenarnya keseharian kita yang memang kita lakukan aja. Tapi mungkin ada materi-materi kemarin yang kayak pengetahuan umumnya ya, yang mungkin tuh kalau kita kurang baca gitu, kurang update informasi, bisa jadi kan pengetahuan umum, namanya pengetahuan umum ya. Itu aja sih. Tapi masih bisa ini aja, masih bisa ya karena sudah terlewati lah. Jadi rasanya tuh kan apa lagi kayak nah. Iya. Nah, kan ibu ada bilang bahwa kalau misalnya yang sudah dapat sertifikasi ini ada tambahan insentif. Ya. Nah, itu tuh berarti kan ada perbedaan gaji antara yang dapat sertifikat dan tidak. Yes. Nah, itu kira-kira kalau misalnya pian sendiri merasakan yang dulu sebelum dapat sertifikat dan setelah gimana bedanya? Jelas terbantu sekali lah. Terbantu sekali, artinya kita bahasanya tuh malu gitu loh. Malu minimal kita menyatakan diri kita, mas sudah sertifikasi, masa gitu lah. Jadi kayak kelengkapan fasilitas kita, kayak laptop kita jangan sampai gak punya. Kemudian tadi administrasi kita memang harus betul-betul mengerjakan. Ya bahasanya tahu diri lah gitu loh. Sudah sebagai guru yang profesional itu di perangkat lah. Kemudian mengajar kita pun kita harus memperbaiki diri senantiasa mengupdate mengajar kita, kemampuan kita gitu. Nah, karena menyatakan diri sebagai guru profesional sudah gitu. Jadi memang kita nyadar aja gitu nyadar aja dengan status kita sebagai guru bersertifikasi gitu. Harus bisa menjadi contoh lah paling enggak lah bagi guru yang mungkin belum bersertifikasi bahwa kami memang layak kayak gitu. Kalau boleh tahu Bu, insentifnya itu berapa nominalnya? Sebenarnya kurang lebih gaji lah, karena mengikut aja. Jadi gaji kalau bahasa kami tuh ya kurang lebih lah, nggak terlalu jauh gitu dengan gaji kita. Jadi kalau kita berada di pangkat apa, misalnya kita 3A, gaji 3A berapa? 2,5 misalnya, ya mengikut itu. Naik pangkat, naik juga sertifikasinya, mengikut dia. Jadi berarti kalau sertifikasi tapi tanpa tunjangan ya, masih gaji. Iya kesannya gitu. Iya seperti tapi tanpa tunjangan, gaji murni, gaji bersih. Iya. Kayak gaji kita dapat pada saat lebaran tuh loh, kan ada dapat gaji ke-13 ya. Nah seperti itulah kurang lebih angkanya. Ada selisih dikit mungkin kenaikan gaji berkala kah yang membuat sedikit berbeda gitu. Karena naik berkala kan nambah juga gajinya ya angkanya. Nah kan ibu sendiri kan kemarin waktu daftar sertifikasi statusnya sudah jadi PNS ya Bu? Yes. Nah kalau misalnya untuk yang non PNS kira-kira apakah bisa daftar sertifikasi juga
Bisa, bisa dengan syarat yang sama. Syarat yang sama juga. Jadi Tapi sementara ini yang kami tahu informasinya yang bisa dapat sertifikasi non PNS itu hanya di sekolah swasta. Yang di sekolah negeri nggak bisa. Karena di sekolah negeri itu dijanjikan mereka akan diangkat dan memang diangkat. Ya, jadi mereka tidak mendapatkan sertifikasi tapi mereka akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Tapi mungkin ikut tes juga ya. Tapi yang ada ini sudah seperti itu kalau di sekolah negeri. Jadi hanya di sekolah swasta. Jadi sekolah swasta tidak dijanjikan, bahasanya tidak dijanjikan ya, untuk bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Tapi dia boleh ikut tes sertifikasi. Jadi setelah yang sudah Pian rasakan, yang sudah Pian alami selama sertifikasi, mendapatkan sertifikasi, nah apa harapan Ibu untuk sertifikasi di Indonesia ini ke depannya? Mungkin dari sistemnya kah, atau caranya agar lebih baik lagi gitu ke depannya? Harapannya yang pertama pencariannya lancar. Manusiawi ya. Pencariannya lancar. Kemudian ya kalau bisa ditingkatkan kenapa tidak, yang manusiawi aja ya. Kalau yang versi pemerintah sih mungkin ada tuntutan itu ya, kita sebagai manusia aja lancar, ditingkatkan. Walaupun itu sudah, kalau jadi orang bersyukur itu luar biasa sih, sudah ya, cukup luar biasa, sudah sangat luar biasa. Untuk yang lainnya inilah mungkin ada pelatihan kali ya, pelatihan supaya kita senantiasa mengupdate itu loh, mengupdate untuk guru-guru yang dapat sertifikasi itu. Iya, sebaiknya gitu ya. Jadi guru tuh nggak ketinggalan dengan anak-anak tapi memang harusnya kita sendiri sih berusaha dengan sertifikasi itu, harusnya gitu ya. Maunya tuh gitu. Kita dengan sertifikasi itu kita yang tapi kan kadang ya fasilitasnya tuh untuk sendiri tuh susah gitu loh. Tapi kalau untuk guru sertifikasi ikut latihan ini ya. Tapi repot bang sebenarnya. Tapi di satu sisi kita memang harus meningkatkan kualitas diri kita sebagai guru yang profesional sesuai standar kita mendapat sertifikasi itu. Ya, jadi berarti nggak cuma sampai seleksi sertifikasi, tapi setelahnya juga ya, Iya. dapat perhatian dari pemerintah gitu. Ya perhatiannya itu tadi, artinya diberikan penambahan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitasnya. Walaupun pasti ada sih, kamu bisa nyari sendiri tuh, ikut pelatihan sini dengan dana sertifikasi yang dikasihkan, maunya itu seperti itu memang. Tapi kalau difasilitasi pemerintah lebih baik lagi gitu. Apa lagi ya? Enggak sih, itu aja sih. Berarti kalau dari proses sertifikasi sendiri udah cukup aja baik. Iya, sangat baik. Kalau itu sangat baik, cuma yang tadi pencairannya aja, untuk yang lainnya alhamdulillah belajar jadi orang bersyukur aja sih. Artinya kita nyadar diri juga, atau kalau banyak tuntutan emang bisa beri apa gitu. Nah kadang di situ ya tahu dirinya gitu loh, sudah digaji bahasanya 2 kali lipat lah. Lalu yang kamu bisa lakukan apa sih? Kamu udah dapat sertifikasi, yang lain kada dapat sertifikasi, kamu bisa beri lebih nggak? Bahasanya gitu kan, kamu bisa beri lebih kan dengan dana sertifikasi itu. Nah kalau aku secara pribadi kalau ibu lah secara pribadi seperti itu sih. Jadi alhamdulillah luar biasa sih. Mendingan itu aja sih, ke diri kita sendiri aja sih maunya, senantiasa meningkatkan kualitas secara pribadi ya kalau pemerintah mau memfasilitasi, alhamdulillah peningkatan kualitas guru bersertifikasi dan harusnya tuh jadi tanggung jawab sendiri sih, tapi kalau difasilitasi pemerintah bagus lagi. Itu aja sih ya. Ada lagi Untuk yang fasilitas dari pemerintah, pelatihan tadi untuk sekarang itu tidak ada lah Bu? ada sih, ada kalau bilang ada enggak juga ada, tapi memang kan itu kadang kayak kami BK aja lah, kayak kami BK ini jarang. Tapi memang nyadar diri tadi sebenarnya harusnya kita sendiri secara pribadi yang nyari ya itu, bukan dari pemerintah. Tapi kalau difasilitasi terima kasih. Kalau yang untuk guru bidang studi yang banyak, guru bidang studi banyak. Tapi untuk BK jarang banget. Bukannya nggak ada, tapi jarang. Kalau berbanding dengan guru bidang studi
Aku BK kan, ibu BK. Untuk bentuk pelatihannya biasanya seperti apa Bu? Pelatihan apa gitu? Iya, kayak misalnya kalau untuk guru bidang tadi kan kayak sekarang musim belajar online, belajar online gitu. Model-model pembelajaran yang lebih apa ya? Lebih baru, lebih mudah untuk anak-anak, lebih ya yang update lah intinya. Kan belajar tuh ada yang sekarang belajar di rumah online gitu ya, sekarang kayak sekarang ini kan. Nah, itu kan ada pelatihannya tuh untuk guru-guru kan, kada semua guru bisa sendiri atau didak gitu. Kalau yang dari Ibu Bang pernah menerima pelatihan atau pernah mengikuti pelatihan apa? Kebetulan kan aku asalnya di sekolah swasta, memang tidak mendapatkan itu. Banyak prioritas tuh ke negeri karena memang kan sekolah milik pemerintah, sekolah negeri. Jadi kalau di sekolah swasta ini kita sendiri saja yang berusaha mencari sendiri, ikut pelatihan sendiri. Kalau difasilitasi pemerintah diprioritaskan ke sekolah negeri dulu, biasanya seperti itu. Jadi kitanya aja yang mau empat kah nih bayar seorang misalnya, nah kita aja kita. Karena kan sudah ada duitnya bahasanya gitu. Jadi dananya itu bukan untuk tukar TV, tukar apa misalnya, ada untuk meningkatkan kualitas diri sebenarnya ya. Tapi ya manusiawinya, oh alhamdulillah dapat duit ini apa gitu. Apa lagi? Ada lagi? Monggo. Terima kasih Bu atas waktunya, Enggak ada lagi. sudah mau menerima kami untuk Tuh ya. oke. Terkait sertifikasi guru. Semoga jika nanti ada lagi yang ingin kami tanyakan, Ibu berkenan untuk Ya. membantu kami. Mungkin itu saja dari kami. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Jadi itulah wawancara dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.